Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat hari Jumat. Pagi ini, oh ya ini sambil makan dulu ya, sambil sarapan dulu karena saya lapar banget. Jadi saya tadi pagi itu yoga 1 jam. Saya sudah 2 minggu setiap pagi itu yoga 1 jam ya. Karena kadang nggak kekejar untuk olahraga atau jalan pagi, jadi untuk menghindari itu supaya jadi enggak keenakan jadinya nggak olahraga, jadi saya paksakan untuk yoga. Dan 2 minggu ini bisa berjalan dengan baik, nggak ada absen. Tadi agak males ya, kenapa tadi tidurnya itu pules banget, pas bangun-bangun kok kayaknya agak berat badan, tapi saya lawan, harus dilawan. Karena sekali kita ngikutin malasnya, besok-besoknya gitu lagi. Jadi malas itu memang menular. Menular apa? Malas itu sama dengan kebodohan. Gampang sekali menular. Kalau dipelihara sekali, dia awet. Nggak nyambung ya. Nah, jadi saya mau makan dulu. Sambil makan nanti kita ngobrol hal-hal yang menarik. Berdoa dulu ya. Jadi teman-teman, ini makanan saya hari ini nasi merah, ikan teri sama brokoli. Jadi di pasar itu ya, kalau setiap pagi di pasar Kemiri itu, saya kan selalu lewat dari pasar Kemiri, itu sayuran ya ampun deh, bayangin aja. Apalagi sekarang tuh bawang merah satu plastik segitu, udah di plastikin gede-gede lagi bawangnya, itu cuma 10.000. Kemarin aku beli pagi-pagi nih ya, jadi ke kantor tuh bawa belanjaan banyak, beli sayur nih, brokoli satu plastik 5.000, jadi 2 brokoli gede-gede gitu. Timun isinya 5.000. Kemudian oyong sama terong itu 5. Jadi belanja 30.000. Kemarin aku udah satu kantong Indomaret itu. Luar biasa loh kita itu ya. Nah, aku mau ngobrolin ya tentang yang paling enak dibahas kan para selebritis ya. Oh, jadi gini loh. Jadi kemarin tuh nonton channelnya Melanie Ricardo. Ini sih tayangan yang udah lama sebetulnya. Dia mewawancarain Ayu Ting Ting kan. Nah, aku jujur aja, aku tuh bukan fansnya. Maksudnya ke Ayu Ting Ting itu aku enggak, biasa aja, maksudnya tidak terlalu yang suka. Apa lagunya juga mungkin yang aku ingat yang terkenal kalau nggak salah Alamat Palsu ya, itu aja gitu. Jadi aku jarang banget lihat dia ini, jadi kurang tahu ini sebetulnya apa kemampuannya apa sih gitu ya, di nyanyi suaranya kayaknya sih ya oke lah gitu, tapi maksudnya ya biasa aja gitu. Cuman ya perjuangan hidupnya membesarkan anaknya si Bilkis itu, buat saya sebagai seorang ibu, seorang perempuan, memang itu saya bersimpati gitu loh. Nah, saya bukan mau ngomongin selebritisnya ya. Saya membahas dari sisi kitanya sebagai warganet atau netizen atau publik lah, yang suka mengidolakan seseorang. Misalnya saya tuh dulu gini loh, kalau ada orang yang ngefans banget sama seseorang artis, buat aku tuh wajar lah gitu, karena pernah juga kan zaman dulu masih sekolahan ya, zaman saya dulu sih dunia selebritis nggak seheboh sekarang ya, karena dulu juga paling ada cuman radio, TV gitu kan, TV pun cuman TV RE. Jadi zaman saya dulu itu artis ciliknya itu yang Cica Kusoyo,
Adi Bing Slamet, kemudian Iramaya Sopa, Rano Karno, yang gitu-gitu. Jadi dulu ngefans sama mereka itu memang sampai poster-posternya kita simpen. Terus buku tulis itu dulu gambarnya gambar artis-artis ini kan gitu. Jadi dulu kita nggak ada yang tahu sampai kehidupan pribadi artis itu, nggak ada, karena memang nggak ada media yang menyebarkan juga kan. Jadi kita hanya suka aja, suka mengidolakan, udah. Kita nggak peduli juga mereka itu hidupnya kayak apa sih, dan memang kita nggak bisa tahu gitu karena publikasi tentang itu di media sangat terbatas dan akses kita ke media sangat terbatas. Nah sekarang para selebritis ini kan itu kayak telanjang kan gitu, semua kehidupannya itu terpampang nyata gitu. Dan kadang-kadang mereka sendiri yang menelanjang dirinya ya kan. Mereka yang publish kehidupan kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan mereka sendiri yang publish. Mereka yang mengizinkan media datang, orang meliput datang. Nah, kenapa dilakukan? Ya demi konten kan gitu. Nah, tapi aku dari sisi kita sebagai pemirsa lah gitu ya. Selama ini kalau ada orang yang nggak suka sama seseorang seartis itu, buat saya itu no problem, wajar aja gitu loh. Toh seseorang itu juga, artis itu juga, dia tidak punya kewajiban untuk menyenangkan semua orang kan gitu. Nah tapi yang sampai sekarang aku nggak habis pikir ya, dan aku nggak tahu manfaatnya apa, itu sampai bikin grup atau bikin komunitas haters. Jadi ada akunnya loh, haters Mulan. Kemudian kalau yang ininya yang pro dia apa, Mulan lovers misalnya, atau haters Hitung Tiga. Aduh, jadi otomatis gini nih, misalnya katakanlah antara Maya Estianty dan Mulan Jamila. Maya lovers itu kayaknya otomatis jadi hatersnya Mulan Jamila. Gitu. Jadi kayak partai, tau mbak, kayak partai politik. Kalau dia bukan masuk di di koalisi, ya oposisi. Nah, mereka ini bikin geng, dan ya hebatnya luar biasa, mungkin adminnya itu pasti mengupload, mengintai apapun yang dilakukan oleh si artis ini dipublish, sehingga nanti di komen. Kalau haters ya apapun yang dilakukan pasti komennya jelek dong gitu kan. Nah yang aku nggak habis pikir nih, ini para haters katakanlah nggak suka artis abis ya, terus untung kita kalau aku sih misalnya ya, ada beberapa artis misalnya aku nggak serak atau public figure lah, aku tuh bener-bener nggak mau ngeklik loh berita tentang dia itu, beneran. Kayak partai-partai tokoh-tokoh politik lah, yang dulu ada namanya siapa tuh, pokoknya adalah sempat masuk penjara udah keluar. Pokoknya tokoh-tokoh yang menolak intoleransi, pokoknya yang rasis segala macem. Itu kan mereka ini kadang-kadang juga buzzer kan. Itu tulisannya bertebaran di mana-mana. Setiap kali aku lihat link tentang nama itu, penulis berita itu, aku nggak baca, beneran. Nah itu ini orang ini kalau para haters ini, mereka mengaku hatersnya si A, tapi terus mengamati sepak terjangnya si A, di komen, di publish. Hello, itu bukan haters tahu, itu lovers. Jadi kadang-kadang aku pikir, ngapain lah orang ini? Karena gini, kalau misalnya nih, kalau tokoh politik misalnya ya, ngapain sih ngabisin waktu atau
ngapain menerjunkan, menjebloskan diri, mengkomen-komen atau mengkritisi ini para politik. Kalau itu sih aku masih bisa terima ya, karena para politikus ini ada dampaknya ke kehidupan kita. Kan mereka yang buat kebijakan. Jadi mereka yang misalnya mengurus negara ini mereka, dan kalau dia salah urus kan dampaknya ke kita. Jadi aku masih lebih bisa terima. Misalnya kayak ada hatersnya Jokowi, aku masih lebih bisa terima itu loh, daripada hatersnya Luna Maya, hatersnya Syahrini. Karena gini, kalau orang-orang yang mengkritik Jokowi, ya buat aku sih masih masuk akal ya, karena yang dikritik ini adalah sesuatu yang terlepas dari kritiknya ya, karena kadang-kadang kan kritiknya juga nggak masuk akal, tapi mungkin dia ada dampaknya ke kehidupan dia gitu loh. Jadi kalau Jokowi mungkin bikin kebijakan apa, ada berdampak ke dia atau ke gengnya atau ke komunitasnya gitu. Lah artis, apa efek ininya? Dia biasanya dia katakanlah ya Syahrini ngerebut pacarnya Luna Maya, ya udah sih sebatas kita nggak respect sama Syahrini, ya udah deh. Misalnya kalau ada acaranya nggak usah tonton, kalau muncul di ini langsung skip gitu. Tapi bikin ini, ya ruginya buat kita apa? Ya kan? Gitu. Jadi, nah itu kadang-kadang gila ya netizen ini gitu, sampai kalau baca-baca loh di ininya itu, kalau lagi iseng, lagi nggak ada kerjaan, kadang-kadang kalau kita baca terlanjur baca satu kan terus jadi ampun deh, kayaknya benar-benar memberikan komentar kebencian itu dari lubuk hati yang paling dalam, seolah-olah kemerdekaannya udah dirampas si artis itu, seolah-olah dia sudah rugi banget, modalnya habis gara-gara ulah si artis itu. Aku tuh nggak bisa pikir. Nah ini aku nggak tahu kalau di psikologi itu masuk ciri apa ya dalam karakter pribadi seseorang. Nggak tahu ya. Jadi maksud saya gini loh teman-teman, kita itu boleh ngefans kepada seseorang atau nggak suka juga sama seseorang, itu kan hak kita ya. Tapi walau gimana juga kita tetap the outsider bagi orang itu. Ya kita ini siapa gitu. Ya sebatas nggak suka. Nah kalau nggak suka ya udah, nggak usah komentarin lagi, nggak usah, namanya nggak suka ya kan. Kalau aku sih gitu. Misalnya aku nggak suka, nggak saya ada muncul di TV lewat ganti channel, namanya nggak suka. Ini kan nggak suka tapi dicari terus beritanya, ditonton terus, dikomentarin terus, ya aneh. Gitu guys. Aku terusin makan dulu deh. Ini nanti makan separuh, terus nanti siang separuh. Kopinya udah siap juga. Selalu dong ya. Oke, selamat hari Jumat. Jadilah kalau kamu ngefans sama seseorang, ya ngefans dalam arti ada hal-hal positif dari orang itu yang kita ambil, ya yang layak kita tiru gitu. Tapi kalau nggak suka dengan seseorang itu juga, ya udah nggak usah terlalu dalam membenci, menghujat, toh nggak ada efeknya juga buat kita, ya kan? Nggak ada manfaatnya juga buat kita. Gitu ya teman-teman ya, lanjut makan ya, bye.